Saat dia naik. RR ya bernilai positif ya, dan GR juga bernilai positif ya. Itu pada saat dia naik. Nah, kalau dia turun ya, RR itu bernilai positif dan GR itu bernilai negatif ya. Karena pada saat dia naik ada penambahan, tapi kalau dia turun itu ada pengurangan berat dari alat tersebut, kan begitu. Nah, untuk kondisi ini ya, alat berat beroda ban biasa ya, dia bergerak pada kemiringan 2%. Berarti dia kan menurun ya. Menurun berarti GR-nya harus negatif kan. Ya, GR-nya negatif. Jadi GR sama dengan negatif 2%. Nah, sedangkan RR-nya ya tetap bernilai positif, baik itu dia naik maupun dia turun. Ya. Nah, berapa nilai RR-nya? Itu kita lihat dari tabel ini ya. Nah, tadi dia menggunakan roda ban biasa ya. Dia bergerak pada jalan yang sedikit berlumpur, Pak. Sedikit berlumpur ya. Mana dia sedikit berlumpur yang mana? Yang itu, Pak. Yang ketiga ya. 2,0, Pak. 1, 2, 3 ya. Ya. Maka RR-nya sama dengan 3. Iya, Pak. Gitu. Ya. Sehingga total resistannya menjadi 3 dikurang dengan 2%. 2 ya, jadi 1% total resistannya. Ya, itu ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya. Berarti yang slope itu nilainya sama dengan GR ya, Pak? Iya, dalam hal ini ya nilai slope itu sama dengan nilai tahanan kelandaiannya ya. Ya. Tapi nanti tetap dikalikan dengan beratnya gitu. Itu artinya total tahanannya dalam persen aja gitu masih. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi Pak, kalau dia menaik itu GR-nya jadi positif ya, Pak? Kalau dia naik GR-nya jadi positif karena ada penambahan beban kan begitu. Ya, kalau dia turun GR-nya negatif. Sedangkan RR, rolling resistance, apakah dia naik atau turun, dia sama-sama positif. Ya. Pak, saya masih ingin bertanya tentang slope tadi, Pak. Berarti nilai slope ini diletakkan ke nilai tahanan kelandaian jika dia tidak ada berat ya, Pak. Kalau ada beratnya berarti kita harus nilai slope ini langsung kita ubah menjadi nilai GR karena di sini tidak ada berat dari alat beratnya itu kan, Pak. Kalau misalnya ada beratnya, kita kalikan dulu dengan masanya, baru itu dapat nilai GR-nya, gitu ya, Pak? Ya, nah ini kan nanti menyangkut ya perhitungan ini kan sebenarnya menyangkut terhadap produktivitas ya, menyangkut terhadap produktivitas. Jadi adanya kelandaian tadi, apakah dia bergerak naik atau turun, itu kan nanti akan menyangkut terhadap waktu ya,
yang dibutuhkan dia untuk melintasi lintasan tersebut. Ya. Nah, jadi yang paling utama ya parameter yang akan kita cari itu adalah waktu siklusnya nanti ya. Nah, waktu siklus itu pasti berbeda-beda kalau berbeda lintasannya ya. Apakah dia mendatar aja, apakah dia naik aja atau dia bergelombang ya. Itu pasti ada perbedaannya. Ya, itu tadi berdasarkan apa? Berdasarkan nilai RR dan GR-nya. Ya. Nah, kalau kita mau menghitung berapa sebenarnya penambahan gaya berat dari traktor ini truk ini pada saat dia naik, itu kita kembali ke persamaan yang di atas untuk menghitung berapa penambahan gaya. Berapa penurunan gaya pada saat dia turun, itu bisa kita hitung juga seperti di atas dengan nilai RR GR tadi. Tapi sebenarnya yang mau kita cari adalah waktu, ya. Waktu tempuhnya dari titik pemuatan sampai dia ke titik pembongkaran. Ya, nah nilai RR dan GR ini nanti tujuannya adalah untuk menentukan waktunya. Ya, nah sekarang kita pastikan dulu bagaimana cara kita menghitung berapa total resistennya, yaitu RR tambah atau kurang GR. Kenapa tambah atau kurang? Nah, kalau dia tambah berarti GR-nya berarti truknya itu bergerak pada posisi dia menanjak. Ya, kapan dia kurang? Kalau dia menurun. Ya, nah jadi nanti nilai TR itu akan kita gunakan untuk menghitung ya pada lintasan tertentu, ya jarak lintasan tertentu, ya berapa lama dia menanjak dan turun atau berapa lama dia sampai ke titik ya pembuangannya, ya itu nanti bisa dihitung, ya. Bisa dihitung. Ya. Oke ya, ini masih pengantarnya dulu, belum sampai ke perhitungan yang susah ya. Ini hanya pengantarnya dulu untuk menentukan GR dan total resistance ya. Kalau kita sudah tahu ya menentukan total resistennya, maka nanti akan kita teruskan untuk ini, untuk menghitung produktivitas berdasarkan lintasannya ya. Lintasan yang dilalui oleh alat berat tersebut. Oke, jadi ini penjelasan ya tentang persamaan-persamaan yang digunakan ya. Kenapa dia itu dikenakan rolling resistance dan kenapa dikenakan grade resistance ya. Dan berapa total tahanan kalau dia itu berjalan pada suatu kondisi lahan yang menanjak dan menurun misalkan ya, berapa total resistance. Nah, total resistance ini ya akan kita gunakan untuk utamanya adalah untuk menentukan berapa waktu tempuh dari alat berat ini dari mulai titik berangkat sampai titik akhir ya. Nah, nanti misalkan truk itu kan dia membawa pasir ya, katakanlah membawa material lah, nggak usah pasir, membawa material ya. Nah, pada saat dia naik dia tentu kecepatannya kan lambat. Pada saat dia tuh turun kecepatannya lebih cepat gitu. Nah, kemudian dia akan kembali misalkan kan satu siklus itu kan dia satu siklus pengangkutan itu kan setelah dia berada pada posisi untuk dimuat, kemudian dia berangkat, kemudian dibongkar, kembali lagi siap untuk dimuat. Nah, pada saat dia berangkat dia kan berisi, tentu kecepatannya lambat, apalagi dia sampai menanjak, kemudian menurun, dia kecepatannya naik sedikit. Setelah dibongkar dia kembali dalam keadaan kosong, tentu kecepatannya lebih cepat, kan gitu ya, menanjak dan menurunnya. Nah, jadi dengan adanya TR dan
RR dan GR ini itu nanti kita bisa tentukan ya berapa waktu tempuhnya pada kecepatan tertentu itu, pada setiap kecepatannya ya. Misalkan dia menanjak ya, menanjak pada kecepatan 10 km per jam misalkan ya, berapa jarak tempuhnya ya, kemudian pada saat dia menurun ya, itu nanti akan kita coba untuk menghitung jadi berapa total waktu siklus dari, contohnya misalkan truk tadi, waktu siklus dia untuk dimuat, kemudian dibongkar, diangkut, dibongkar, dan dia kembali lagi ya, pada lintasan yang memiliki kelandaian misalnya, ya. Jadi akan kita coba menghitung. Tapi yang sebagai dasar ini dulu saya sampaikan bagaimana kita menentukan misalnya total resistance ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Silakan.